Halo saudara, kita sekarang kembali dalam konten tercinta kita Yonatan Raharjo dengan semboyan Ayo Berabuku, dan kita membahas tentang sebuah bahasan yang sangat menarik tentang abad 19, di mana adalah klise untuk mengatakan bahwa Freud adalah manusia dari zamannya. Jadi setiap orang mempunyai masa masing-masing, dan setiap masa atau zaman mempunyai anak emasnya sendiri-sendiri. Dan di sini ada seorang yang bernama Sigmund Freud yang disebut sebagai manusia dari zamannya, bahwa ia memiliki nilai-nilai dari kaum borjuis abad ke-19, bahwa ia dipengaruhi oleh positivisme ilmiah dan vitalisme, bahwa gaya hidup Viktorian sedikit banyak mewarnai pandangannya tentang seksualitas. Bagaimana penjelasannya ini, saudara? Ada kata kunci di situ tadi adalah positivisme, vitalitas, dan seksualitas. Inilah bahasan tentang anak zaman abad 19 pada zaman Ratu Victoria Inggris yang bernama Sigmund Freud, yang memiliki nilai-nilai dari kaum borjuis pada abad ke-19. Nah, saudara, bagaimana menariknya pembahasan tentang Sigmund Freud pada terminologi yang disebutkan tadi, bahwa dia adalah anak emas pada zamannya abad 19, zaman Ratu Victoria Inggris. Dia dari sudut lain dilihat oleh orang banyak sebagai seorang pemikir yang kontroversial, dan masih akan tetap demikian sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kelihatannya begitu, saudara. Mengapa demikian? Karena hal ini terkait dengan pendiriannya dalam hal seksualitas. Sigmund Freud dari sudut pandang lain dilihat oleh orang banyak sebagai seorang pemikir yang kontroversial, dan ini masih akan tetap demikian sekarang dan kelihatannya selamanya. Demikian, saudara. Kok bisa begitu? Karena hal ini terkait dengan pendiriannya dalam hal seksualitas serta kejiwaan maupun dengan kecemerlangan. Sigmund Freud dalam menemukan psikoanalisis atau analisis kejiwaan melalui analisa terhadap gejala-gejala, sampai pada saat itu masa hidupnya dianggap sebagai hal yang teranalisis seperti mimpi dan selip lidah atau ego. Jadi kalau kita sering mendengar istilah mengigo, itu sebetulnya adalah selip lidah. Dan inilah semuanya yang menyebabkan Sigmund Freud menjadi seorang yang dikenal sebagai kontroversial, karena kejiwaan dapat dianalisa dengan mimpi dan egoan. Selama orang itu bermimpi, egoan berarti ada selip lidah, dan pendiriannya ini terkait dengan seksualitas dan sangat erat katanya dengan kejiwaan. Dan ini merupakan hal yang kontroversial, namun juga sebuah hal yang cemerlang. Dengan kecemerlangannya, dia menemukan analisa kejiwaan dengan gejala-gejala yang sampai pada saat hidupnya dianggap tidak teranalisis. Bagaimana dengan sekarang? Perkembangan ilmu sudah jauh, dan ini sudah menjadi bagian dari suatu hal yang lumrah dalam analisis kejiwaan. Nah, saudara, hal ini sangat menarik sekali, di mana ternyata dari analisis yang dilakukan oleh Freud ini, kita menemukan sebuah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan filsafat, bukan hanya tentang kejiwaan. Dan ternyata pemikiran-pemikiran Freud ini makanya dikelompokkan dalam pemikiran filsuf kontemporer. Mengapa demikian, saudara? Ini dikatakan bahwa karya tulis Freud sangat menantang dalam pembahasan tentang entitas yang relatif berlainan atau berbeda, bahkan terutama menantang sebagai jejak pengembaraan intelektual.
agung yang di dalamnya psikoanalisis mengalami suatu transformasi halus dalam sekumpulan wacana yang terus berevolusi. Jadi analisa psikologis itu merupakan pengembaraan intelektual yang terus bertransformasi, berubah dari masa ke masa, berubah terus menerus secara halus, jadi tidak kasar dan tidak revolusioner, tapi perubahannya seperti kita ingat ada transformasi kepompong menjadi kupu-kupu dalam metamorfosis. Nah, di sini adalah metamorfosisnya adalah wacana-wacana yang terus berevolusi, Sebagian transformasi ini datang dari kenyataan bahwa Sigmund Freud sendiri tidak seluruhnya mengendalikan konsep seperti kehidupan, kematian, kenikmatan, dan sebagainya yang ingin ia utarakan. Dan juga karena konsep ini ternyata saat itu belum mantap, jadi dia terus memikirkan ulang. Dan dia mengatakan atau di dalam statement-statementnya tampak bahwa dia sendiri tidak seluruhnya mengendalikan konsep, sebuah kejujuran yang luar biasa. Seorang pemikir dalam karya-karyanya secara tersurat maupun tersirat, dia mengaku tidak mengendalikan konsep, baik konsep-konsep kehidupan, kematian, kenikmatan, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan rata-rata di antara kita yang mengaku telah mengklaim menemukan kebenaran dan mengendalikan konsep-konsep tentang kebenaran. Singkatnya, Sigmund Freud yang menekankan pentingnya upaya interpretasi secara terus-menerus. Jadi interpretasi secara terus-menerus. Oleh karena dia tidak mengendalikan konsep, maka dia terus melakukan interpretasi demi interpretasi. Bahwa pada akhirnya suatu analisa psikologis tidak akan pernah berakhir. Dan ini harus ditafsirkan dalam kerangka pengertian tentang interpretasi secara tak terbatas, seperti yang pertama kali Sigmund Freud usulkan. Saudara-saudara memahami pemikiran-pemikiran dari Sigmund Freud ini sangat menarik dan beragam pendapat diberikan oleh para ahli pengalaman. Salah satunya memberi komentar bahwa komentar-komentar atau tulisan-tulisan yang diberikan oleh Sigmund Freud itu tak pernah tergantikan. Bagaimana tidak pernah tergantikan? Karena antara konsep hidup dan mati di sini dikatakan pada awalnya dulu merupakan kehidupan dan kemudian berubah menjadi kematian, dan yang pada awalnya adalah kematian berubah menjadi kehidupan. Memahami tentang hal ini tentu konteks aktualnya tidak pernah tergantikan dalam rangka suatu chiasmus itu dan chiasmus yang dulunya kehidupan berubah menjadi kematian, yang dulunya kematian berubah menjadi kehidupan. Secara singkat itu bahwa khususnya sehubungan dengan konsep hidup dan mati dikatakan hampir seluruh karya Freudian dari proyek itu suatu psikologi ilmiah. Nah, ini juga masalah ekonomi masokisme tahun 1920.